dialokasikan untuk semester 6 dengan jumlah SKS yaitu 2. SKS 2 itu terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun nama-nama atau dosen pengampu pada mata kuliah ini itu terdiri dari satu tim, di mana koordinatornya adalah Ibu Dian Nur Subandriani, SK Universitas, Ibu Adentina Rahayuni, STPMPD, Ibu Wiwi Widianingsi, STPMSI, dan saya sendiri, Triani SK UKM. Sedangkan dengan tim Satradikum dibantu oleh Ibu Galusin Hadewi SST, Ibu Desi Wulandari STL Izin, Bulan Nurfitriani, dan Emriza Asidik STL Izin. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah terdiri dari keterampilan khusus dan pengetahuan. Untuk keterampilan khusus sendiri, diharapkan mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan pelayanan gizi institusi dengan memanfaatkan teks secara tepat. Kedua, mampu merencanakan dan melakukan manajemen mutu penyelenggaraan makanan institusi. Ketiga, mampu merencanakan dan melakukan pengembangan produk berbasis pangan lokal dalam pelayanan gizi institusi. Pengetahuan yang diharapkan adalah menguasai konsep teoritis pangan gizi dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan teks secara tepat. Yang kedua, menguasai konsep teoritis manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan makanan institusi. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis prinsip pengembangan produk berbasis pangan lokal dalam pelayanan gizi institusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya sebagai berikut. Setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep formula makanan. Yang kedua, mampu melakukan modifikasi bahan makanan menjadi formula makanan. Selanjutnya, mampu melakukan penilaian modifikasi formula makanan yang ada. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap modifikasi formula makanan tersebut. Dan terakhir adalah membuat laporan hasil dari modifikasi formula makanan. Sehingga deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini berisikan konsep formula makanan yang dapat melakukan penilaian dan pengawasan dalam pengembangan formula hingga mampu mengaplikasikannya pada berbagai golongan sasaran sesuai dengan rencana pemulihan gizi pada klien atau pasien, serta dapat menyusun laporan hasil modifikasi makanan formula. Pertama kali penyampaian deskripsi, jadi sehingga mahasiswa mampu mengembangkan konsep makanan formula dan melakukan penilaian dan pengawasan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep formula dari PMTAS. PMTAS ini terdiri dari konsep formula PMTAS sendiri, memodifikasi, melakukan penilaian dan pengawasan. Yang ketiga, mampu memahami konsep formula untuk tri-gluten. Yang keempat, mampu memahami konsep formula pada formula rendah kalori. Yang kelima, mampu memahami konsep formula functional food yang berisi vitamin dan antioksidan. Selanjutnya, yang keenam, memahami konsep formula BMC dan Modisco. Yang ketujuh, mampu memahami konsep formula diabetes. Yang kedelapan, mampu memahami konsep formula pada kasus hipertensi yang ditekankan pada tinggi rendah natrium dan tinggi kalium. Yang kesembilan, memahami konsep formula functional food yang berupa prebiotik dan probiotik. Kemudian yang ke-10, mampu memahami konsep formula tinggi Fe untuk penanganan anemia dan tinggi kalsium. Ke-11, mampu memahami konsep formula tinggi kalori, energi, dan protein untuk anak pada kasus gizi buruk dan gizi kurang. Yang ke-12, mampu memahami konsep formula pada anak stunting. Selanjutnya yang ke-13, mampu memahami konsep formula baby food dengan komposisi gizi baik digestif dan absorpsi.
pertemuan terakhir yang ke-14 adalah mahasiswa ya, kita lakukan review, yaitu mampu melakukan semua tahapan tersebut ya, semua konsep formula pengembangan tersebut. Jadi semua materi itu dilakukan review pada pertemuan terakhir, yaitu review dari konsep formula yang telah dipelajari, review dari modifikasi kedua formula yang telah dipelajari tersebut, dan review terhadap penilaian dan bagaimana pengawasannya. Pada mata kuliah ini ya, dilakukan dengan metode ceramah atau diskusi, kemudian ceramah dan diskusi maksudnya, kemudian persiapan presentasi ya, presentasi untuk pengembangan kasus formula tersebut sebelum kelar, dan kemudian dilakukan praktikum dilakukan di laboratorium dengan penilaian ya. Kriteria penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan teori dan praktek. Ujian teori dengan secara tertulis ya, dengan untuk UTS ya, dan UAS ya, dengan persentase masing-masing 25% dan 25%. Untuk tugas yaitu proposal tadi ya, proposal penyusunan pengembangan formula ini secara kelompok kecil dengan persentase sebesar 30%. Kemudian di tahap akhir adalah dilakukan ujian praktikum ya, ujian praktikum yang sifatnya individual ya, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan formula makanan berdasarkan kasus yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya dengan persentase penilaian sebesar 20%. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan referensi ya. Referensi yang digunakan oleh tim kami pada pengembangan formula ini terdiri dari dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utamanya yaitu berdasarkan dari buku-buku dan jurnal, contohnya Mutu Gizi dan Keamanan Pangan ya, diterbitkan tahun 2015, adanya food formulation berdasarkan food ingredients and processing techniques dari William Forlandum pada tahun 2021, kemudian Essential of Nutrition and Diet Therapy tahun 2015, Functional Food Components, Health and Benefits, Challenges and Mayor Project, kemudian Potensi Pangan Lokal Indonesia ya, itu dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementerian Pertanian tahun 2019, kemudian dari beberapa jurnal ya, seperti Body tahun 91 di beberapa nama tapi dari ada yang masih digunakan, kemudian dari Nature, Forsyth dan Thomas tahun 2005, kemudian dari abstrak ya, dari Kristianto formulasi kukis untuk ada tinggi serat dan ditentukan oleh Persadi yang berupa proceeding, kemudian internasional Board of Information Conservation Board Washington, kemudian ada juga kami mengambil rujukan dari BPOM ya, BPOM di tahun 2011 untuk melihat bagaimana klaim dalam pangan olahan, kemudian dari BPOM tahun 2016 tentang acuan dari bergizi pada pengawasan obat dan makanan. Kemudian untuk pendukung ini kami coba melihat dari integrasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, itu pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Fitriani yaitu pengaruh penambahan 3 jenis zat terhadap tingkat kesukaan dan kadar protein kering ya, di jurnal proteksi kesehatan. Kemudian jurnal yang baru diterbitkan pada awal tahun 2023 dengan judul Analysis Preference Between Black Catfish Noodles and Yellow Pumpkin Flour Substitution, Fitriani dan Berziana pada tahun 2023. Dan tadi pemaparan rencana pembelajaran semester atau NPS dari tabel formula. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11 ya. Tentunya ini kalian sudah biasa nih dengan menggunakan formula-formula sebelumnya. Nah, maka formula pada hari ini kita menggunakan konsep penggunaan formula untuk di kalori dan protein. Karena yang akan kita bahas adalah penggunaan pada anak gizi buruk dan gizi kurang. Jadi apa sih yang akan mendapatkan atau yang harus kalian mampu pada kuliah ini? Ya tentunya teman-teman ya harus mampu ya mengetahui bagaimana apa sih yang termasuk kelompok status gizi kurang dan gizi buruk tersebut. Nah, selanjutnya karena kita memang konsepnya penyusunan makanan pemula, jadi teman-teman harus mampu menyusun ya resep pemula pada balita gizi buruk dan gizi kurang. Ya. Kemudian tidak hanya mampu menyusun, mampu melakukan pengolahan. Ya. Dan mampu melakukan pengolahan apalagi mampu melakukan penilaian. Ya. Penilaian terhadap apa? Pengembangan pemula yang sudah kita susun itu, yang sudah nanti kalian susun. Ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih, siapa yang masih ingat siapa sih yang termasuk dalam kelompok gizi kurang? Siapa yang termasuk dalam kelompok gizi buruk? Oke, Mas Bowo. Iya. Silakan Mas. Kalau siapa sih yang termasuk teman-teman ataupun anak-anak gizi buruk dan gizi kurang? Jadi kalau untuk anak yang termasuk gizi buruk itu ketika standar deviasinya nilainya itu kurang dari min 3. Sedangkan kalau untuk yang termasuk gizi kurang itu ketika diukur status gizinya standar deviasinya itu lebih dari sama dengan min 3 sampai dengan kurang dari min 2. Oke, baik, tepat sekali ya. Oke, baik, kita lihat pada layar ya. Nah, jadi seperti yang sudah sampaikan Mas Bowo ya, jadi perbedaannya berdasarkan indikatornya ya. Oke, baik, selanjutnya ya. Jadi kita untuk pedoman gizi penanganan ya, penanganan makanan gizi formula gizi buruk dan gizi kurang ini kita berpedoman ya, sebenarnya kita melihat pedoman tata laksana gizi buruk ya. Kalau pada gizi buruk itu pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk. Kalau pada gizi kurang itu pedoman pencegahan tata laksana gizi pada balita ya. Jadi kita ini memang tidak bisa keluar dari pedoman tersebut ya. Nanti teman-teman setelah ini bisa mendorong pedoman tersebut ya. Oke, baik. Oke, nah jadi kita langsung coba membahas ya formula pada gizi buruk itu bagaimana sih sebenarnya ya, formula pada gizi buruk. Apa sih bedanya dengan formula pada anak balita biasa sebenarnya ya, yang tidak mengalami gizi buruk. Jadi memang sebenarnya harusnya pemberi kondisi pada balita harusnya dicegah sejak dini ya dengan pemenuhan kebutuhan ASI. Ya. Tetapi apabila tidak bisa ya dilakukan pencegahan untuk karena suatu kondisi ya, karena gizi buruk itu berlangsung dalam tempo lama ya. Nah, inilah yang kita sebut nanti sampai anak balita itu menjadi gizi kurang dan gizi buruk ya. Makanya diperlukan pemberian formula khusus ya, tugas kita nanti untuk menyusun formula ini ya. Nah, pemberian formula khusus pada balita gizi buruk ini dibagi 3 fase ya. Ibu rasa teman-teman udah paham ya fase ini ya, karena udah belajar sebelumnya ya. Ada 3 fase yaitu dan stabilisasi, transisi dan rehabilitasi ya. Nah, yang akan kita bahas formulanya di sini adalah formula pada fase apa? Rehabilitasi nantinya ya. Ini coba kita lihat pada formula rehabilitasi. Kenapa formula rehabilitasi? Formula rehabilitasi ini persiapan ya, persiapan ketika anak akan pulang, misalnya dirawat di rumah sakit ya, yang sudah melewati fase berikutnya, dan setelah dirawat di rumah. Nah, jadi tugas kita juga untuk memberikan bekal pada orang tua ya dalam mempersiapkan makan anak yang tadi balita gizi buruk ya untuk selama di rumah ya. Coba kita lihat yang membedakan formulanya itu adalah apa? Dari berat badan anak itu sendiri ya. Jadi kalau berat badan anak masih kurang di bawah 7 kilo ya, itu masih kita berikan formula 100 ya. Terus kalau sudah di atas 7 kilo atau minimal sama dengan 7 kilo ya, formula 100-nya bisa ditambah diformulasikan dengan makanan anak biasa. Tapi formula 100 sudah tahu semua kan? Sudah ya, sudah paham. Jadi langsung menjadi karena sudah pengembangan formula tentunya kalian untuk dasar formula 100-nya sudah paham ya. Jadi itu yang membedakan ya sebenarnya. Oke, baik.
lihat lagi ini pada pasien rehabilitasi ya, dibutuhkan juga tambahan zat gizi lainnya ya. Baik, untuk sebelum kita masuk ke formula gizi kurang, mungkin ada yang bisa mengulangi apa sih ini, apa tadi yang kebutuhan ya, kebutuhan energi dan protein pada anak gizi buruk tadi. Saya ingin Siapa, Mbak Dea ya? Iya. Oke. Jadi untuk kebutuhan energi itu sekitar 150 sampai 120 kilokalori per kilogram berat badan. Dan untuk kebutuhan protein itu 4 sampai 6 gram per kilogram BB per hari. Oke, baik ya. Nah, jadi itu pada anak gizi buruk ya, itu kita harus mengikuti pola tersebut ya. Jadi berapa berat badan anaknya ya, dikalikan dengan kebutuhan energinya, dan berapa berat badan anaknya tersebut kita kalikan dengan kebutuhan proteinnya ya, seperti itu. Oke, kita paham ya untuk gizi buruk ya. Nah, dan yang tadi yang perlu diingat, lihat berat badannya ya, sudah di atas 7 kilo atau belum ya. Kalau masih di bawah 7 kilo, kita masih ngikutin makanan bayi walaupun berat umur anaknya sudah melewati usia 12 bulan ya, berarti gak bayi lagi tapi masih diberikan bentuk makanan bayi. Dan kedua, kita akan masuk ke formula gizi kurang ya. Gizi kurang itu siapa yang sebut gizi kurang? Yang tadi sudah sebutkan Mas Bowo ya. Jadi kalau formula pada gizi kurang ini sebenarnya kita akan lebih fleksibel ya, membuat pengembangan formulanya ya, karena ini anak sebenarnya bisa kita berikan apa makanan yang sama dengan keluarga, tapi mungkin nanti bagaimana kita bisa mengembangkan agar makanan yang kita berikan itu lebih menarik. Nah itu intinya ya, kalau untuk pada makanan anak gizi kurang ya. Baik ya, nanti kita bisa melihat ya, lihat contoh-contoh ya, contoh-contoh pengembangan formula. Nah, kita sekarang memang ditekankan untuk mengembangkan formula ya, untuk kelompok umur manapun itu menggunakan apa? Penggunaan pangan lokal. Nah, kira-kira penggunaan pangan lokal kita di sini apa saja? Misalnya kalau jenis hewaninya apa? Bandeng ya di Kota Semarang ini ya. Apalagi kira-kira selain bandeng? Apa coba? Ya. Jadi ikan bandeng, ikan yang lainnya juga ya, patin juga sebenarnya banyak di Kota Semarang di Jawa Tengah ini ya, yang belum dimanfaatkan. Coba kita lihat contohnya langsung ya. Oke, dengan contoh penggunaan. Jadi salah satu makanan lainnya yang bisa dimanfaatkan apa? Labu kuning. Ya. Labu kuning itu tidak mengenal tempat, sebenarnya banyak tumbuh, mudah didapat. Nah ini ada contoh ya, contoh dari apa namanya jurnal ambil bahwa saya ini memanfaatkan ya, memanfaatkan labu kuning sebagai makanan tambahan untuk saat pemulihan. Nah, ini ininya, jadi PMT ya, PMT. Ini adalah contoh hasil penelitian yang pernah dilakukan ya beberapa waktu yang lalu dengan untuk pengembangan formula ya, pengembangan formula yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak, ya, terutama pada anak gizi kurang ataupun gizi buruk ini. Ini adalah mie ya, mie. Kenapa memilih mie? Ya karena mie ini memang banyak disukai ya oleh anak-anak. Ya. Gak usah anak-anak, kalian juga suka ya? Ya, apalagi anak kos ya. Ya, baik ya. Mie ini dikembangkan dengan mensubstitusi dengan apa? Ikan patin ya. Nah, ikan patin di dalamnya. Jadi kalau mie biasa itu biasanya kita hanya tepung terigu ya. Nah, ini kita tambahkan ikan patin. Ya, kenapa ikan patin? Ini awalnya sebenarnya penelitian sudah dilakukan dulu waktu masih jadi dosen di Poltekkes Riau. Itu karena memang ikan patin di sana sangat banyak melimpah hasilnya. Ya. Jadi kemarin itu sudah uji organoleptiknya. Nah di sini 3 tahun lalu dikembangkan lagi untuk melihat apa zat gizinya, ya zat gizi mulai dari zat gizi makro dan mikronya. Ya ternyata zat gizi makro dan mikronya juga memang tinggi ya. Kalau kita lihat di sini ya, makronya ya per 100 gram itu ya, per 100 gram berarti kalau ini hampir 50 sekitar 50 gram per 100 gramnya, kalorinya sebesar 383 ya, dan proteinnya sudah sampai 17% ya, 17 gram. Terus zat gizi mikronya kalau dilihat di sini ya, kita bandingkan dengan SNI ya, kita lihat dengan kebutuhan anak keseluruhan tadi, ternyata sudah memberikan kontribusi yang sangat baik ya kepada anak balita ya. Jadi kalau menurut SNI sudah memenuhi ya. Ini juga kemarin sempat
antara 8 sampai 10%, dan ini di bawah 10% ya. Jadi ini juga sudah memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, harapan nanti ini ya kedepannya bisa dikembangkan lagi, bisa diberikan kepada balita. Tapi ini belum diuji cobakan ya. Rencana akan diuji cobakan pada tahun depan ya. Baik, ini mungkin ilustrasi ya, kalian bisa lihat mie-nya itu nanti ini anak-anak cita-citanya mau dikemas seperti ini ya. Kedepannya mau dikemas seperti ini. Kemarin dengan tim Ibu sepakat memberikan namanya menjadi mie balata ya, mie batin untuk balita ya. Jadi ini kemarin bukunya, Ibu juga sempat buat buku tentang mie ini ya. Jadi artinya semua bisa mengeksplor ya. Jadi bisa dipelajari juga oleh semua, ibu balita nanti juga bisa menggunakan ini. Baik ya. Jadi ini pengantar ya, ini adalah pengantar untuk kita praktek. Praktek apa? Praktek pengembangan ya, pengembangan resep formula untuk ya untuk gizi kurang dan gizi buruk. Ya, diharapkan nanti kalian bisa mengembangkan juga formula-formula tersebut. Nah, baik, sebelum Ibu akhiri nih, ada yang membuat kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini? Oke, Mbak Salma ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak. Pada perkembangan hari ini disebutkan bahwa gizi buruk dapat diintervensi melalui 3 fase, yaitu stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi, pemberian formula biasanya membutuhkan energi dan protein. Sedangkan pada gizi buruk dapat terlihat langsung pada berat badan dan tinggi badan anak. Kemudian jika berat badannya kurang dari 7 kg akan diberikan formula 100 dan bentuknya makanan bayi. Jika lebih dari sama dengan 7 kg akan diberikan formula 100 dengan tambahan makanan anak. Baik sekali ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif. Sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan penugasan ya untuk pengembangan formula. Baik ya. Jadi nanti untuk tugas minggu depan, ya, teman-teman seperti yang sudah pernah tugas pengembangan formula sebelumnya ya, kita akan membuat pengembangan formula khusus pada anak gizi dan gizi kurang. Ini kelas nanti ini terlampau besar, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok kasus ya, 3 kelompok kasus. Kelompok kasus pertama yaitu akan membahas kasus gizi buruk ya dengan berat badan yang kurang dari 7 kg ya, yang seperti tadi kita bahas, yaitu pada fase rehabilitasi ya. Dan kelompok kedua akan membahas kasus gizi buruk dengan berat badan lebih dari 7 kg. Nah, yang kasus ketiga itu akan membahas ya pada anak gizi kurang ya, pengembangan formula untuk anak gizi kurang di atas 10 tahun ya. Oke, baik, mungkin itu ya. Jadi berdasarkan kelompok nanti dipersiapkan kasusnya dan proposalnya ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk mempresentasikan ya apa yang sudah kalian diskusikan ya. Baik, terima kasih sekiannya yang telah berkontribusi pada hari ini tadi ya, jawab gitu ya, merespon dan buat kesimpulan, itu pasti ada nilai plusnya ya. Oke, baik. Tadi juga sudah membuat kesimpulan ya. Oke, untuk terlihat pada hari ini, minggu akhiri kita sampai ketemu pada presentasi kasus pada minggu depan ya. Minggu akhiri ya. Kalau tadi dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun juga. Ya. Buat naga di bulan 4. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, tadi bagus sekali dua kelompok telah menyajikan pengembangan formulanya ya, yang bisa nanti kita jadikan pada praktek ya, pengembangan formula. Berikutnya kelompok terakhir disilakan untuk menjadikan rencana pengembangan formulanya pada kelompok. Disilakan melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Dede Marnisa dengan rekan saya Anissa Oria. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan proposal formula makanan pada kasus gizi buruk berat badan lebih dari 7 kg. Untuk pengembangan formulanya kami melakukan
penggorengan dengan pemanggangan agar mengurangi minyak yang terdapat pada produk. Untuk kandungan gizinya sendiri akan dipresentasikan oleh rekan saya Aisyah. Berdasarkan kasus didapatkan kebutuhan energi totalnya yaitu 1.600 kilokalori, di mana 600 kilokalorinya itu tetap diberikan dengan formula F100, sedangkan yang 1.000 kalorinya diberikan makanan padat. Untuk persentase kecukupan dari energinya yaitu 15,9%, untuk proteinnya mencukupi 42,35%. Demikian rencana pengembangan dari makanan selingan untuk gizi buruk dengan berat badan lebih dari 7 kg. Alhamdulillah ya, persiapan perencanaan pengembangan formula kita semuanya sudah dapat menyajikan dengan baik. Juga dari kelompok yang terakhir ya, itu sudah melakukan pengembangan formula ya dari kroket. Awalnya kalau kita kenal biasanya kroket itu hanya kroket kentang, ternyata ini kroket tempe pastry yang sudah memanfaatkan bahan lokal. Ya, tadi juga zat gizi makronya sudah memenuhi, zat gizi mikronya juga sudah kita lihat ya, kebutuhan mineralnya sudah mencukupi ya untuk kebutuhan pada kasus ini. Ya, gimana kita siap ya untuk nanti kita melakukan praktek pengembangan formula ini. Ya, nanti dilengkapi untuk labelannya ya, gizinya, kandungan gizi di dalam label tersebut. Oh ya, yang mau utamakan juga formula yang dikembangkan oleh kelompok kita ini juga dari sisi harga juga ternyata tidak mahal ya. Jadi harganya menurun ya. Jadi hanya Rp4.000 per porsinya. Ya, mudah-mudahan formula ini bisa dimanfaatkan nanti ya untuk pada anak gizi buruk. Ya. Oke, baik, kita siap-siap untuk melakukan praktikum formula lab. Ya, terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.